Hi, welcome back to English with Mr. Marbon. Ya, kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester untuk kelas 10 SMA ataupun SMK. Ya, ini yang untuk semester 2 ya. Ya, bagi kamu yang pertama kali bertemu dengan channel ini, dengan video ini, silakan ya subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya setiap kali saya akan upload video terbaru kamu akan mendapatkan notifikasinya. Dan juga jangan lupa share ya ke teman-teman kamu, dan like dan berikan komen kamu ya. Saya juga minta supaya kamu juga memberikan komen yang ya, kalau bisa kamu sekolah di mana ya, supaya saya juga bisa tahu bahwa video saya ini juga dilihat di berbagai daerah. Baiklah, saya langsung saja ke soalnya. Di sini ada sekitar ya beberapa soal ya, ada sekitar 30-40 soal, 25 rekan dan juga ada esainya. Ya, langsung saja nomor 1. Di sini ada teks ya. Nah, kalau ada seperti ini, kita langsung ke ininya saja ya, pertanyaannya. The communicative purpose of this text is, jadi tujuan komunikatifnya apa ya dari teks ini? Kalau kita lihat di sini, ini ceritanya the police thought that two burglars started the robbery. Berarti ini ada di sini ada perampok ya, ada maling maksudnya di sini ya. Started the robbery, melakukan perampokan di Jalan Patibor nomor 151 on Sunday afternoon ya, di hari Minggu sore ya. Berarti di sini lihat dulu sini, berarti ini menceritakan serangkaian peristiwa ya. Dan di sini untuk menginformasikan. Jadi to retell events for the purpose of information. Nah, ini sepertinya sudah dapat ya. To present perspective points. Oh enggak, ini bukan tentang perspektif ya. To describe the way they are, tidak juga ya. Berarti yang benar adalah ini ya. Ya A. Langsung ke soal nomor 2. Where did the robbery take place? Nah, tadi kita sudah baca kalau kejadiannya itu di Jalan Patimura ya. Jalan Patimura ini ya. Kita bisa lihat di teks sini ya. Oke, lanjutkan. When did the robbery happen? Di mana ini? When ini maksudnya kapan ya? Maksudnya kapan ya? Hari apa ya? Tadi kita sudah lihat di atas tadi bahwa itu terjadi di Sunday afternoon ya. Sunday afternoon. Jadi dia tadi ya, Sunday afternoon ini ada di sini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, berarti dia Sunday afternoon. Jadi jawabnya adalah E. Why did the text above is classified as recount text? Ya, karena ini menceritakan pengalaman di masa lampau ya. Pengalaman pribadi di masa lampau. Jadi bisa saja ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi ini dia berkaitan dengan pengalaman ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah because the text talks about experience. Nah, itu jawabannya ya. Kalau myth, legend, things atau ini termasuk dalam teks naratif ya. Bedanya dengan teks naratif ini, kalau teks naratif ini dia menceritakan peristiwa, memang benar juga di masa lampau, tetapi ini arahnya dia sifatnya bahwa cerita itu dia fiktif ya. Nah, kalau yang ini di konteks ini sifatnya ini nyata ya. Oke, kita lanjutkan nomor 5 ya. Ini ada teksnya. The text above mainly discuss about. Nah, jadi ini katanya apa kira-kira mendiskusikan tentang apa yang teks di atas ini. Kita lihat dulu sini, berarti ada di sini. Last week, I and my family went to Jakarta. We arrived there on Wednesday in the afternoon. On Thursday, visited the temples in Prambanan. There are three big temples, the Prambanan, Shiva, and Vishnu Temple. Nah, berarti ini ada di sini serangkaian pengalaman pribadi mengunjungi satu tempat ya. Tapi di sini awalnya satu tempat, tapi di rangkaian perjalanannya dia mengunjungi banyak tempat juga ya. Oke, jadi ini termasuk dalam teks recount teks juga ya. Oke, kita lihat dulu jawabannya yang benar apa ya. Kalau kita lihat di sini, yang paling mendasar adalah bahwa di sini perjalanannya dari sini Yogyakarta ya. I and my family went to Jakarta. Oke, berarti jawabannya adalah yang benar adalah ini ya. Trip to Jakarta. Perjalanan ke Yogyakarta ya, bukan Jakarta, Yogyakarta. Sorry ya. The purpose of the text is to
Ya, tentu saja menceritakan pengalaman ya. Pengalamannya pergi ke Yogyakarta. What are the big temples in Prambanan? Jadi kuil apa yang besar di sana? Kalau kita lihat ceritanya di sini, ini dia. They are really amazing. We visited only Brahmana and Shiva temple because Vishnu temple is being renovated. Berarti itu sedang direnovasi. Oke, kalau begitu yang besar di sini bisa kita lihat ya bahwa itu ada Brahmana, Shiva, and Vishnu temple sini yang paling besar ya. Oke, jawaban yang benar adalah C. When did they go home? Nah, di sini kapan mereka pulang gitu ya. Ayo kita lihat dulu di sini kapan mereka pulang. Coba kita lihat dulu. Ya. Kalau kita lihat di sini mereka pulang itu berarti mereka pulang on Friday evening ya. Ya kah? On Friday evening kita lihat dulu di sini ya. On Friday morning mereka masih ke Yogyakarta, spend 2 hours there, terus kemudian arrive there at 4 p.m. At 5 p.m. we heard the announcement that the Borobudur gate would be closed. In the evening we left. Nah, ini dia. Jadi di malam hari ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah on Friday evening. Kita mencari kesimpulan seperti itu ya. When did they only visit? Sorry, bukan when ya. Why did they only visit? Mengapa mereka hanya mengunjungi Brahmana dan Shiva ya, kuil itu ya. Tadi katanya bahwa itu sedang di restorasi ya. Coba kita lihat dulu di sini ya. Because Vishnu temple is being renovated. Berarti sedang direnovasi. Berarti di sini jawaban yang benar adalah ini ya sedang diperbaiki ya. Renovasi sama dengan diperbaiki ya. Direnovasi, repair, renovated. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Ya, di sini nomor 10. Which one is the generic structure? Ini generic structure berarti struktur ya, struktur umumnya ya dari konteks ya. Ya, kita sudah tahu ya bahwa ada orientations, event, kemudian reorientation ya. Jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, nomor 11. Kita lanjut nomor 11. Look a piece of recontext below. Last week, I and my family went to Jakarta. We arrived there on Wednesday in the afternoon. What parts of gender structure which suitable with the text? Jadi ini kira-kira kalau kita cari polanya ini di mana ini ya? Strukturnya yang apa namanya ya? Oke, tentu saja ini adalah orientation. Nah, ini yang masih pertama ya. Kalau sudah banyak ceritanya di sana, sudah banyak event-eventnya, pergi kemana, baru setelah itu pergi kemana, itu namanya events. Kemudian kalau sudah mengarah ke kesimpulan, maksudnya sudah bawa pulang dari sana, sudah punya pengalamannya menyedihkan ataupun menyenangkan, itu termasuk dalam reorientation ya. Oke, berarti kita lanjutkan nomor 12. In the evening, we left for Jakarta by Wisata bus. What part of gender structure which suitable with the text? Nah, tentu saja ini kan we left berarti sudah pulang ya kan? Maka di situ ada reorientation ya. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Ini lumayan panjang teksnya ya. Tapi sini apa ditanya apa? What parts of gender structure which suitable with the text? On Thursday, visit the temples in Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. They are really amazing. We visit only Brahmana and Shiva temples because Vishnu temple is being renovated. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat ini masih tetap rekonteks ya. Ya, jadi di sini bisa kita pastikan bahwa ini sudah di bagian part mana dari atau generic structure-nya yang bagian yang mana ya. Oke, jadi kalau nomor 13 jawabannya adalah ini sudah banyak perjalanan-perjalanan, sudah banyak kejadian-kejadian atau peristiwa, serangkaian peristiwa. Maka di sini kita pilih events ya. Events. Oke, kita lanjutkan nomor
Ya, nomor 14. What separated between one village to another a long time ago in the New Territories? Nah, di sini katanya apa yang memisahkan antara satu desa dengan lainnya semasa lalu di perbatasan yang baru. Oke, kita tentu saja harus lihat dulu teksnya ya. Ini cerita tentang apa ya? Ya, soal nomor 14 ya. Oke, kita lihat dulu. A long time ago, very few people live in the New Territories. There were only a few villages. If the people wanted to go from one village to another, they often had to pass through wild and unsafe forest. Nah, ini harus melalui dari forest ini ya. Ya, unsafe dan wild juga ya. Oke, jadi bisa kita lihat jawabannya gimana ini ya kira-kira. Nah, kita bisa lihat di sini nomor 14. Jadi jawaban yang benar adalah yang memisahkan adalah forest ya. Wild forest or unsafe forest ya. Number 15, who was a team? Siapakah ini? Kita lihat dulu dalam teksnya. Adakah yang diceritakan dalam? One day, a farmer young wife went to the next village to visit her own mother and brother. She brought along her baby son. When it was time for her to leave, her brother said, "It's getting dark. Let my son, Tim, go with you, though ini seharusnya through the forest." Berarti siapakah dia itu? Nah, dari ini bisa kita lihat bahwa jawaban nomor 15 adalah the young woman's brother's son in there. Ya. Nomor 16. Who walked in front when they were in the forest? Siapakah yang berjalan di depan ketika mereka berada di hutan? Nah, kita lihat dulu di sini siapa yang. Nah, di sini bisa kita lihat ya, when they were in the forest, suddenly they saw a group of wolves. They began to run to avoid the danger. Mereka mulai menghindari bahaya, but Tim kicked against a stone and fell down. At once, the wolves caught him. The young woman cried to the wolves, "Please eat my own son instead." Then she put her baby son on the ground in front of the wolves and took her nephew away. Everyone understood that this was because the woman was very good and kind. She had offered her own son's life to save her nephew. Di sini kemudian ada lagi sini, they ran back to the house and called for her. All men in the village fetched thick stick and went back with her into the forest. When they got there, they saw something very strange. Instead of eating the woman's baby, the wolves were playing with him. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ya, nomor 16 adalah Tim ya. Ini yang di depan. How could the wolves catch Tim? Nah, bagaimana dia wolves tadi, serigala itu menangkap si Tim ini tadi ya. Dari cerita kita sudah tahu tadi ya bahwa dia he was stumbled by a stone ini ya jawabannya. Oke, nomor 18, the woman gave her son to the wolves because kenapa wanita itu memberikan anaknya itu ke wolves tadi ya, serigala. Because, nah di sini kita lihat because she loved her nephew than her son. Bukan ya, she kept a grudge on his brother. No, she wanted her son was eaten by the wolves. Apakah supaya anaknya itu dimakan oleh tidak ya? She was crazy. No, she thought about how her brother would be. Oh, kita lihat dulu. Dia berpikir bagaimana. Ya. Oke, kita lihat dulu di sini di dalam teks ya. Tadi katanya gini. Ya. Kemudian mana tadi di sini ya? Oke.
Iya, jadi di sini bisa kita lihat, jadi jawaban yang benar adalah ya, they began to, ya, sorry. Ya. Ya, jadi jawabannya adalah she thought about how her brother would be. Jadi dia berpikiran bahwa ya, bagaimana sebenarnya dari saudara laki-lakinya ini jadinya. Artinya dia tahu apa yang akan terjadi terhadap anaknya nanti. Oke, jadi itu selanjutnya nomor 19, what did the villagers bring sticks for? Jadi untuk apa para penduduk desa itu membawa stick tadi ya, membawa kayu tongkat gitu ya. Jadi tujuannya adalah for the weapon to beat the wolves. Tujuannya itu awalnya ya, tapi sementara tidak, malah wolves-nya bermain dengan ini ya tadi ya. Malah di sini wolves-nya were playing with him, dengan si baby-nya tadi ya. Oke, kita lanjutkan nomor 20. What is the purpose of the writer by writing the story above? Jadi apakah tujuan dari penulis menuliskan cerita di atas? Nah, tentu saja tujuannya gampang sekali ya, to entertain the readers of the story. Jadi kan cerita ini adalah narrative text ya. Ini tentang narrative text. Ini teksnya narrative text itu berarti menghibur ya para pembaca. Tujuannya itu saja kalau narrative text. Oke, nomor 21 sampai nomor berapanya? Ya, ada nomor sampai nomor ya, nomor 45 termasuk ada di sana esainya juga ya. Ya, di sini ya, bisa kamu dapatkan soal ini ya. Silakan kamu dapatkan soal ini, kamu tinggal hubungi nomor WA yang sudah tertera di deskripsi video ya. Untuk jawabannya nanti sudah ada di dalam teks soal ini ya. Nah, bagi kamu yang ingin mendapatkan semua soal ujian akhir semester yang semua mapel ya, satu paket itu ya sudah tersedia. Apabila kamu menginginkannya, membutuhkannya, silahkan kamu boleh lihat di deskripsi video ini bagaimana cara untuk mendapatkannya ya. Kamu cukup hanya membayar hanya 30.000, kamu akan mendapatkan soal-soalnya dan juga ada di sana juga kunci jawabannya. Oke, bagi yang belum subscribe video, silahkan subscribe dan juga share ke teman kamu yang lainnya, dan jangan lupa like dan komen ya. Beri komen kamu, kalau bisa sih silakan kamu kasih komen ya berupa ya kamu tinggal di mana ataupun sekolah kamu di mana ya, supaya semakin seru bahwa kita di sini yang melihat video ini dari berbagai daerah dan di berbagai sekolah. Oke, memang soal ini ya kita belum tahu apakah soal ini mirip atau ya memang sama soalnya, tetapi yang perlu saya tekankan bahwa soal ini hanya mencoba mengikuti seperti kisi-kisi, dan memang banyak dari mereka yang sudah mendapatkan soal ini bahkan mengatakan sangat mirip sekali dengan soal yang mereka hadapi di ujiannya. Okay, so I want to say thank you very much